Mulane agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kowe ra khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk terus ya salah. Terus piye ora biasa lah. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe Gusti kula iki bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangkan. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus sekali. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya kayak gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat itu? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Wasafar itu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah nggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kayak khusuk diantem kro santri wajib dalek bar. Wah aku paling bingung. Kulo sering di dua santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalek. Yo bingung. Tak wajib no aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus gini. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Enggak tahu poso dene. Poso kalau nanti di santri gue poso 4 tahun. Padahal dalek kan setahun ini 10 tahun. Tak tahu kok ikan. Lah oleh batalo kapan? Rencana kulo 11 tahun. Dong, tolong tahun modal dengan gue saku isen malah habis puasa. Batinku. Nah, karena saya ini sadar kiai alternatif, karena dia kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan kenapa di poso pinter? Tak ngono, uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa malah Nabi ora puasa. Karena takut dianggap masyhur. Tiap Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyamul Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak hari ketiga tambah hari keempat kila ke-6, tapi yang masih itu keempat. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, aku kan saat ngomai maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu. Dan itu lama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin sering izin di tonggo kulo. Misalnya sholat isu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus jaga fardu. Nah orang terus udah bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang melok. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa. Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga, Gus Bara sholat isu Sa'ban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda. Dadi rada enak lah sok aman. Aman tentram terkendali pokoke. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rada aman wis. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok sholat mesti gede imam iki. Sentimen.
kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa uteknya dan memang saya hafal wa innahu kana Rasulullah la yad'ul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha, gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bujoy kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi turu, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisil. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun pantesin sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus akhirnya sholat perkara. Orang bawa sikap. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane lagi. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, bukar-bukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Pelengahan, bukur-bukur, bukar-bukur, pantasnya lho sholat itu dibatal. Lho cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas apa? Tapi mau dibatal lho ya sakake. Akhirnya kira dibatal. Mau Nabi ketika ini coba enak sholat ke pangeran. Ojo pelengahan gak sopan itu udah. Pastinya ya pengen dikan batal tapi dia tahu rai-rai ini. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Kalau toriko sampean wajib no, koyo wajib ala ilmu wajib. Mau balik koyo dakwah itu wajib. Terus sing ahli negara koyo dikomisi asibun wajib. Terus kok. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thoril ini. Abdullah bin Husain bin Thoril ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang jadi bangun, jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng jamaah, itu orang sing masak, orang sing lagi nyumet kompor, sing tengah-tengah goreng tempe, dari kangkang kan jamaah pun rusno, akhirnya kan milih rusno, apa? Jangan juga kepengen santri wajib kos dan tertib, enggak jamaah dan tertib, tapi jadi bangun dewi, tak wajib no barang gak wajib, masalah itu orang lama, akhirnya orang wajib, rapati, ya rawani, akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, enak deh, lengkap. Kau yang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pon. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Jadi
Itu masalah besar cara konstitusi keulamaan. Jadi kayak akan nandingi syariat Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ketika lam yajib, gak wajib cum. Terus kue sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran besok, Nabi kok jadi saiki. Kayak kira-kira wani, sejalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tahu sing aku ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok itu sing tekan. Kok santrimu dhe bakat beling kok kiai lho tadi kan. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai loro-loro mun nang ngandel kok. Nara bakat ora usah. Salat qashar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qashar apa itmam? Sebaiknya, Mas. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi, sebaiknya qashar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qashar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qashar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku anut kaul sing wajib qashar. Nah, ya penting qashar. Nah, kowe kan qasharan berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor, kowe ngosor wali aku. Ngosoran kan pancen males. Papa ke loro ambil loro. Lha kalau bukan pengiran, kepengin papa. Cuma khawatir kalau sombong, perkara ini nampak. Terus saya nak, terus bilang no sombong itu. Terus, oh keren aku coro. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaluhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo ora, gak jawab saja Ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben iki duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo ora. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, ya jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti bullying kafe. Ya senasib bukan, dia bullying. Tapi ini konstitusi. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta asih. Ya kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, istilahnya kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah berbagi beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Seperti duduk Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak bisa menegus, nggak tak siap menegus. Oh, jodoh Abu Bakar biasa. Duduk sih, jangan itu duduk begitu. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger, terus kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini.
Jadi kalau yang nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau dia rada ra cocok gitu. Tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gaya kaligrafi. Tulisan wah. Tidak. Nak rapati gelem nuku yo rada jamu wong iki. Ya aku dhisik yo iskal, paksa ora dosa. Ngedole lebih murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek mati lagi tak tahu. Bah kula itu jagal jenengan sendiri. Saiki mau mati kalau tak tahu. Yo apa? Dene sepuh pernah sepuh. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam pun. Ini nak sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rabi. Ngilangi bingung iku ibadat. Aku mendingan jenengan ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Tangan ini bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane. Islaman lho kan. Iya. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan tulisane Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti ya kodho gitu ya. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan manuk iki mesti. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham kan? Jelas ya? Aku masih kuwi umur 17 tahun. Wah tidak ada santri-santri yo kon bergerak ini. Kok nak suruh dua amuk. Jadi di mondok ini Jawa Timur terkenal jaduk. Penambah adik mbah kula. Jadi adik kandung ini. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah apa? Barang ape kabudut wis karo ketara kenapa kabudut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Gua bang dereng kabudut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ora kajilah sono kabare kabeh. Mbok modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut jenenge apa ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Ono sing gambare naklu Rasulillah macam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai kedua tulisin Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa itu Mustafa. Itu sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mus, awang dia rawan yang ngenyak gue. Awangnya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Ini ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Kalau gak loro kakean. Nama lele itu ditulis sitok. Sitok nang amal apa? 10. Songong misalnya jadi poin songong. Dan ada ngenyak Mustafa, wah. Dosa ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai gitu. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yandur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang tahu. Tapi sangat ingin menjaga konstitusi. Karena tadi, makanya Rasulullah itu semacam wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang.
Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya delok satu-satu sunnah. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pengen ora masalah. Kan di jalur khusus Mas, jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imame tetep aku. Yo iki dek imame, tapi cara pengenan dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu. Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu masjid Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas, berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib, ya misalnya Nabi Fadl bin Abbas, ya misalnya di situ. Jadi ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu kan Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Nabi. Kalau Abdurrahman enggak, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Sudah tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Nabi sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman sholat. Ya rada sakar bedi. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa asad ilabna aufin waladul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali ilabna aufin, kecuali waladul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gak ada agar sholat kayak Imam Mustafa Rufi, nah tahu Imam Kaji Nabi tidak gaya-gaya dari sholat aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Iku ya Imam itu mus tulisanmu tetep gak ono tulisan ngono. Mustofa Imam Gus Bayu ra ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman niku ora disahno. Ya kalau suwun gitu, pokoknya sunat gitu tetap sunat, wajib gitu tetap. Makanya kitab Sulam Taufat itu keras sekali, termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek koyo iya koyo orang tidak ada di laula anasukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwah putar. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, nah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqqa sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu yang 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorong. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek
biqadri ayatat toharo saksur summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib, habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jadi teman saya penaknya gak tanggungan. Mulai ya badal maghrib kalau isya. Aku udah tertarik banget. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa ini MUI wakil presiden, kriminal ya. Repot mana ya. Tapi tahu tak jajal, aku boleh jajal. Dewi Amin, apa? Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele boy apa garap gelar doktoral. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada rati nyali ini. Kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasar, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa manan itu sholat orang ini mau terus sahabat sing karo rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shollau wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, sungguh kejeglat-jeglit, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya barokah peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus ngorok ini lentang sih, ora oleh. Ini Kak Mustafa nak pas ngaji dulu, itu pas turun, itu raba kalau. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan. Sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yaqo sulusul lailin akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan, meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos kayak gerakan itu, Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak rata ublas, Nabi yang hampir goblok. Dong untuk pisan-pisan lakoni. Nabi, mulanya aku yo tahu pisan, tapi Nabi ngakon ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khati'in. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah.
Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja lah. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko ojo istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Ada saya ini kalau istighosah setengah songan apa masih tahu ya tapi apa tentang ya iya urus ning lapangan juga tempat mustajab waktu ini setengah songo ya ora waktu ya, tapi apa tentang jarane anti istighosah itu coba malah kota lah apa dulu komun itu ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum itu dadi wabil duha hum yastaghfirun. Tapi aja melok kok ngritik kaya aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae ngomong. Yes, ben. Ya saiki istighfar wabil asar yunasabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 5 awan apa jam 5. Tapi kadang dia mendingan. Aku yo krungu, Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 lambar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep di sepuro tenan aku lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaah muslimin. Melok wis do nabrak syariat. Tapi ya luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok, ya tahu melok, tahu jutaan kok. Lu kok teko? Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 ping 4 syarat. Pokoknya orang berutang setahun pisan teko pisan. Gue syarat. Dan aku ganti nabi. Hak ora teko itu ya umatku. Dia nabi video. Tapi misalnya takoi nabi, kok teko terus ya? Padahal ora persis sunnahku. Sering bener video. Jadi kalau suwon kita terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yati, beliau juga menentang mati. Tapi nak ono wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-mati. Berarti wong saleh tenan wong kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyar, selawase ra salat, ketemu ki khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. So, bahas itu soalnya bang, keselawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat, melong. Caranya bisa melong. Bahkan di Nabi orang mau di sholat, ya Rasulullah berarti ngaji jenengan. Ngaji apa? Para itu caranya sholat. Jadi ben, di sini wae. Mau aku sholat ke melong. Barang Nabi sholat duhur kon melong, asar kon melong. Barang sebar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat sebut yo sallu kamar itu muni. Ya salat kok sumber rohi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata awaluha an-niyat. Ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul ora ono Nabi mulang itu. Itu aku salat nggih. Aku salat genep 5. Ojo sito, mau nak pergi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mau. Kayak kasusnya Islam di Sumatera itu, desa ini saya Yusuf Baros itu menangis Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama sekitar Sumatera, wajah itu boy Sumatera. Ini saya sinten Yusuf Baros itu gila menangis Sayyidina. Udah sholat lagi teluh, boyong. Boyong nanti saya kamu ini nak sholat mau tahu. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah sungguh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu sholat telu. Ya itu misalnya kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar sedene mulai. Wah, dirare Nabi asar tok, liyane ora. Terus. Rawal Bukhari wa man disapani wong istaghfar nyepelek sapa man abi baik kan program program rahim khosira moko tuna sapa man al mawad data ing seneng mawad data ahlika
ahlaka tegese ngrusakno khosira mengko tuna sapa man al mawaddah ing den senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga akhirnya ya repot aku tak apa lawan disapane wong istakhofa nyepelekno sapa man di ahlihi ing keluargane man zaujati itu siji man khosira mongko dun sapa man thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong gak mentu karan mbek bojo ya lara, aku apa ora iso paham ya lara kabeh. Lazzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kang urip sapa wong bisa dadi lan sebab maas. Alhamdulillah